And biar nggak ada satupun yang kita inginin selain ketemu dengan Tuhan. There's nothing that we really long to this morning, only to see and to hear from our Lord Jesus Christ. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Dari tempat Anda masing-masing, Anda siapkan hati, buka hati dan bawa doa-doa Anda ke hadapan Tuhan. From your seat, prepare your heart, bring your prayer, bring your heart to our Lord Jesus Christ. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you.
Biar pagi ini Tuhan, kami boleh menerima janji-janji-Mu lagi Tuhan. Biar kami berjalan memegang akan kepastian janji-janji-Mu Tuhan. Pagi ini biar pengurapan baru Tuhan berikan atas gereja Tuhan. Pengurapan baru Engkau berikan buat setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan bekerja juga di dalam gereja untuk anak-anak Sunday School di bawah, juga untuk kami di sini. Tuhan bekerja sama hebatnya. Tuhan menjamah kami, menyelidiki setiap hati kami dan kebutuhan-kebutuhan kami. Pagi ini Tuhan, Engkau akan melakukan sesuatu bagi setiap kami yang berharap kepada Engkau. That you do something, Lord, for everyone who put their hope in you. Nama Yesus, kuasa kegelapan, kuasa iblis diikat, dihancurkan di dalam nama Yesus. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Terpuji nama Yesus Tuhan. Setiap yang percaya sama-sama katakan. Setiap yang percaya sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Man, God is good. And all the time. God is good. Amin. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Yesus,
kasih Tuhan, kami mau terus memuji-Mu. This is amazing grace. Mari kita sama-sama. Let's go You are good to us, Lord Jesus. Who takes the power on sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King of all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and gives us presence in awe and wonder. The King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life, and I will be set free. Oh, Jesus, I sing, Lord, all that you've done for me. Who makes our chaos bend into order? Who makes me order? The sun and daughter, the King of glory, the King of glory. Who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of His brilliance. The King of glory, the King of all kings. We sing, this is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life, and I will be set free. Oh, Jesus, I sing, Lord, all that you've done for me. Worthy is your name, Lord Jesus. Worthy is the Lamb, Lord. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Jesus, I sing, Lord, all that you've done for me. Let's go, Lord, good to us, Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Dengan mengenai dahsyat, thank you Lord. Let's be seated in God's presence. Kita bisa duduk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tema kita bulan ini adalah kunci kehidupan dari Tuhan, and our theme this month is the key of life from God. And with that, let us read the Word of God from Matthew 7, verse 7 to 8. Matius 7 dari 7 sampai 8. Kita baca bahasa Indonesianya and then we'll read it in English. 1, 2,
2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta menerima, Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin. In the name of Jesus. Let's read in English. 1, 2, 3. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be open. Amen. Amen. Marilah terus cari hadirat Tuhan. Let us continue to seek the Lord, so that when we will knock, the doors will be open, and when we ask, we will receive. Amin Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Tuhan. Let us seek the kingdom of God. Thank you, Jesus. Let's continue to meditate on these words, on God's words. Marilah terus renungkan firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita. Let's prepare our hearts untuk menyambut firman Tuhan. To receive the word of God. Marilah kita jadikan lagu ini sebagai doa kita hari ini. Let this song be our prayer. Terasa berat, amin Tuhan. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pintu segala bebanku. Mari kita sekalian sujud di atas
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Cuma Tuhan angkat suaramu, sujud di altarnya. Ku bawa terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita yang butuh Tuhan pada pagi hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita. Those of us who need God this morning, let us lift up both our hands. Dan dengan segenap hati kita, dari hati kita yang paling dalam, And from the deepest parts of our hearts, kita bawa doa ini, kita bawa lagu ini. let us sing this song. Let us bring this prayer. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah. Amin, amin. Aku percaya Tuhan, aku terima Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi
your voice. Apapun keadaan kami Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bersyukur bukan karena permasalahan-permasalahan dalam hidup kami yang begitu banyak, Lord, we know that we don't give thanks because of the problems that we have in our lives. tapi kami bersyukur di dalam kami menjalani kehidupan ini dengan permasalahan yang ada, Engkau selalu bersama dengan kami. But because you are always there with us, even though we are in the midst of our problems. Bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Lord, we give thanks for your steadfastness. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. And Lord, we give thanks for your presence in our life. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kalau We give you thanks satu detik gak pernah Engkau lupakan kami. because you never forget about us, even for 1 second. Gak ada yang bisa menandingi Engkau Tuhan. And no one can match you, Jesus. Engkau terlalu baik buat hidup kami Tuhan. You are too good for us, Lord. Benar gak sih saudaraku? Isn't it true? Tuhan kita tuh terlalu baik banget buat hidup kita. Our God is too good for us. Di saat kita ngaco, di saat kita salah, Tuhan kita tetap gak berubah kasihnya terhadap kita. When we stray away, when we make mistakes, the Lord's love never changes on us. Pagi ini Bapak, aku berdoa biar setiap kami di pagi hari ini, kami boleh mengalami kasih Tuhan sekali lagi. Lord, I pray that this morning we can receive your love once more. Jamah kedalaman hati kami. Touch our hearts, Lord. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja di tempat ini, Your power works in this place, di dalam setiap hati kami, in every one of our hearts, di dalam kehidupan kami. and in our lives. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa, We want to listen to your word, biar roh Tuhan yang menguasai setiap kami. and the Holy Spirit overtake us. Kuasai saya juga yang menyampaikan firman pagi ini. And also anoint me as I will bring the word of God, Biar hidup kami boleh dirubahkan, so that our lives can be changed, biar hidup kami boleh memancarkan terang Tuhan. and so that our lives can shine your light. Di dalam nama Yesus Tuhan. In the name of Jesus, Semua yang percaya boleh berkata, every believer say, sama-sama katakan, Amen. Amin. Kasih Tuhan yang mulia buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. You may be seated in God's presence, and for the youth, you may follow Cema ke Indonesian restaurant. So mulai hari ini, minggu kedua dan minggu keempat, all the youth will use Indonesian restaurant for their service. Yuk, beri anak-anak youth, all the youth go with Cema. Okay. Alright, Stanton, ayo, Berwin. Oke, lantai 2. Yuk,
Siapa? Yuk. Di Indonesian restaurant mereka nggak makan-makan, tapi mereka akan belajar memasak di sana. Iya. Alright. Begitu baiknya Tuhan kita. God is so good. Sementara kita dikirimin Tuhan dengan anak-anak muda, Tuhan mengirimkan anak-anak Sunday School. Ruangan di basement udah nggak cukup gitu ya. Dan kita ngobrol-ngobrol sama yang punya Indonesian Restaurant dan dia mengizinkan untuk kita memakai Indonesian Restaurant untuk dipakai untuk anak-anak youth minggu kedua dan minggu keempat. Alright. So for those of you who doesn't speak Indonesian, please connect. And if you don't have your earplug with you, you can go to Cindy on the back, and she will provide you with earphone. Alright. Once again, silahkan terconnect berhubungan dengan your handphone. Minggu ini dunia dikagetkan dengan meninggalnya seorang apa? Queen. Ya, Queen Elizabeth. Akhirnya setelah 73 tahun Pangeran Charles dapat kerjaan ya. Jadi untuk Anda yang nggak dapat kerjaan, tenang, akan ada waktunya Anda dapat kerjaan ya. Dan juga untuk Anda yang baru pertama kali hadir di gereja ini, for those of you who just come to our Sunday service, I just wanna welcome you. Saya mengucapkan selamat datang. Yes. Martha, Larry, how was Indonesian trip? Good? Wow. Mereka habis jalan-jalan ke Indonesia. Alright. Sakit perut enggak? It's not good? It's good? The Indonesian food is good? Alright, dia belum pernah makan cabai yang beneran cabai ya. Alright. Sebagaimana Anda baca di dalam buletin, kita bulan November akan ada retreat. Saya mau pasang satu video dulu. This is the promo video for our Thanksgiving retreat this coming November, the 24th to the 26th. Hit it. Ini dia hotelnya yang akan kita pakai. Ini gabungan beberapa gereja. It's a combined retreat service with few churches. Okay. Karena perubahan yang sudah terjadi, Kita akan dilayani oleh Pastor Alfi dari JPCC. Hidup saya adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini, semakin berkurang. Sama Frankie yang akan melayani kita juga. So, jangan lupa daftar untuk Anda semuanya. Selain ada di buletin, setelah kebaktian ini Anda bisa ada meja di belakang untuk pendaftaran. Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan Thanksgiving retreat kita. Oke? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari silent cellphone kita. Let's silent your cell phone. In the next 30 minutes, you don't need to open your cell phone. Just pay attention, gitu ya. Anda nggak perlu buka cell phone Anda. Anda tinggal lihat, pay attention. Dan kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Dan di bulan ini, Om Andy, judul bulan ini temanya adalah kunci kehidupan dari Tuhan. The key of life from God. Kunci kehidupan, dan minggu lalu kita berbicara tentang pentingnya sebuah tujuan. Last week we talk about the importance of purpose. Ternyata
untuk kita bisa mencapai purpose tersebut, kita nggak bisa berjalan sendirian. So, I want to talk about another key. Saya mau berbicara tentang kunci yang lain yang Tuhan berikan, tapi sebelumnya ini dia satu video singkat yang akan memulai firman kita pada pagi hari ini. This is the one. Yes. Ya, musiknya. Nah, so, minggu ini kunci kehidupan yang Tuhan mau kasih adalah pentingnya sebuah pertemanan. Setuju? Bahwa penting banget untuk kita bisa membangun relationship yang benar di dalam pertemanan. Dan ternyata di dalam membangun pertemanan tuh ada seninya gitu ya. Yang tadi saya bilang bahwa Tuhan kasih kita tujuan, Tuhan kasih kita purpose, tapi kita nggak bisa mencapai tujuan yang Tuhan berikan kalau kita berjalan sendirian. Adam di dalam penciptaan, Tuhan tidak membiarkan dia sendirian. Benar nggak? Tuhan Yesus di dalam pelayanan dia selama 3,5 tahun apa yang dilakukan? Dia dikelilingi oleh 12 orang yang dekat dengan dia. Jadi jelas bahwa tujuan Tuhan di dalam menciptakan manusia bukan untuk hidup sendirian. Dikatakan begini katanya, orang yang gak punya banyak teman atau gak punya teman, katanya hidupnya lebih pendek. Kira-kira setuju gak? Setuju ya? Tapi jangan juga pas nanti lagi di funeral, umurnya masih muda, om dia kayaknya gak punya teman ya, om ya, jangan juga gitu. Gak semuanya dibilang kayak, oh dia pasti nih gak ada temen. Enggak mesti juga gitu. Tapi itu katanya bahwa orang yang gak punya teman, orang yang gak punya banyak teman, katanya hidupnya lebih pendek. Tapi benar juga sih, orang yang punya banyak teman, apalagi kalau temannya banyak dan have a good time, bisa jadi umurnya lebih panjang. Minggu lalu saya diajakin Oma sama teman-temannya. Aduh, Mbok. Itu Oma umurnya berapa? 80-an ya? Minggu lalu ini Oma-oma emang keren banget. Oma-oma, opa-opa umur 80 tahun. Mereka ngajakin saya tebak, ngajakin apa? Karaoke. Gila, Bos. Aduh, nanti saya kasih lihat unjuk videonya. Itu mereka mulainya aja, tebak. Kalau kita kan yang usia-usia begini, kita mulai karaoke jam berapa? Jam 7, jam 8 kan? Mereka jam 9 baru mulai. Masih pada berdatangan. Saya bilang kapan mulai ini karaoke? Jam 9 baru pada datang. Mereka pada nyanyi-nyanyi karaoke. Widuri. Angkatan zaman dulu gitu loh. Hello bagai rembulan. Wah, nyanyi-nyanyi. Waktu itu nyanyi lagu Mandarin. Sambo, ada lagu Sambo gitu judulnya. Gue gak jelas gitu, tapi gue menikmatin gitu si Sambo ini gitu. Dan bukan hanya Sambo yang keluar, ada Heineken keluar, ada Johnny Walker keluar, ada wine keluar, dan mereka semua menikmatin. Sementara mereka menyanyi-nyanyi gitu ya. Saya pikir gini, ini udah hampir jam 11 malam nih. Ini kok kayaknya mereka masih gigi 4 semuanya ya. Sementara saya kan hari Minggu dari pagi udah pelayanan gitu. Akhirnya saya dengan sopan santun saya bilang kepada orang-orang hebat ini, saya bilang, gue nyerah. Akhirnya bilang, Pak, Bu, saya pulang dulu. Jam 11 kurang saya pulang. Mereka belum selesai. Mereka malah nyanyinya Sambo. Makin ngehot aja. Nah,
Mungkin benar juga gitu ya, karena mereka enjoy life, mereka nyanyi-nyanyi, mereka menikmati hidup. Mungkin umurnya lebih panjang, atau mungkin juga Tuhan mau mereka bertobat kali ya. Ya nggak sih? Makanya Tuhan, ya kalau ini orang nggak bertobat nih, kita kasih waktu umur lagi, biar cepat-cepat bertobat, gitu ya. Nah, cerita hidup Sakeus. Cerita hidup Sakeus. Sakeus pikir dengan punya kedudukan dan punya uang bisa menggantikan persaudaraan dan pertemanan. Ternyata itu nggak benar, karena Sakeus merasa hidupnya sendirian. Dan hidup sendiri itu nggak enak banget. Bagi saya agak lucu dan aneh bahwa di dalam dunia sekarang ini, di mana teknologi memudahkan kita untuk apa? Terkonek nggak? Kita mudah banget terkonek di seluruh dunia. Kita bisa terkonek dengan teman-teman kita, dengan semua segala macam. Kita bisa terkonek. Benar nggak? Tapi can you imagine, di dalam teknologi yang paling hebat sekarang ini, di saat-saat sekarang inilah, banyak orang dinyatakan merasa apa? Depresi karena merasakan kesepian. Banyak orang merasakan kesepian karena kesepian. Bukankah kita seringkali, ini terjadi di dalam keluarga saya gitu. Waktu saya pulang ke Indonesia, saya kumpul sama keluarga saya, duduk makan, ini ngumpul, duduk makan, tapi semuanya ngapain? Sibuk dengan apain? Sibuk dengan handphone dan terkonek dengan temannya, dengan keluarganya yang ada di negara antah berantah. Tapi yang di satu mejanya gak diajak ngomong. Ya enggak? Benar, itu yang namanya handphone membuat yang jauh dia jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Gitu. Dan makanya gak heran banyak orang mengalami lonely, so lonely. Nah, terlepas dari itu, kita ada sampai saat ini. Anda setuju sama saya atau enggak? Setiap kita menjadi manusia sekarang ini karena pembentukan, gesekan dari orang lain. Apakah itu dari keluarga, dari teman, itu kita terbentuk sekarang ini karena orang lain. Apakah itu membangun kita atau menjatuhkan kita? Apakah itu yang positif atau yang negatif? Gitu. Kenapa ada orang-orang yang bisa fight dalam kehidupan? Karena apa? Karena dari kecilnya mungkin dia sudah diajarkan untuk hidup susah, untuk hidup fight. Ada orang yang very fragile, yang sangat ringkih, apa-apa nggak bisa gitu dong. Oh, nggak bisa, ya gitu ya. Lo ngerti nggak sih yang mewek mulu gitu, yang kerjanya nangis mulu. Mungkin karena dibiasakan dari kecilnya dia hidup manja. Nah, pembentukan seperti itu terjadi karena ada orang lain. Kunci kehidupan dari Tuhan bagaimana kita untuk bisa membangun pertemanan yang baik. Karena pada saat kita mempunyai pertemanan yang baik, itu yang akan membawa kita kepada destiny, purpose yang Tuhan kasih. Ada 3 tipe teman katanya nih. Ada 3 tipe teman. Pertama, teman yang casual. Apa itu teman casual? Teman yang karena lingkungan. Contohnya teman kerja. Misalnya kerja di pabrik, hai, gue tahu dia namanya siapa, oh dia namanya Tony, gitu. Oh gue tahu dia namanya May. Cuman gitu doang, hai May, hai Ton, hai, gitu doang aja. Cuman teman hai. Itu namanya teman-teman casual. Di gereja nih, oh itu namanya Daniel. Oh saya tahu Daniel. Oh saya tahu Jacob. Cuman tahu sekedar hai. Itu teman casual. Yang kedua adalah teman yang dekat. Teman dekat adalah teman yang memang kita choose untuk menjadi dekat. Remember, yang pertama adalah karena keadaan, yang kedua karena memang kita memilih untuk dekat dengan dia, hingga kita jadi teman dekat.
Nah, yang ketiga adalah teman yang lebih dekat lagi. Mungkin cuma 1 orang, mungkin cuma 2 orang. Nah, dengan teman yang lebih dekat lagi, biasanya di situ kita harus lebih bisa bisa lebih terbuka, bisa lebih vulnerable terhadap teman kita, karena kita harus cerita kepada dia cerita kepada kita. Gitu. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang karena dia mengasihi banyak orang. Yes. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus mentraining hanya 120 orang. Tuhan Yesus hanya mentraining 120 orang. Tuhan Yesus hanya memuridkan berapa? Tuhan Yesus hanya memuridkan 12 orang. Dan Tuhan Yesus hanya mementor berapa? Mementor 3 orang. Jadi kita lihat circle pertemanannya Tuhan Yesus aja begitu terseleksi. Jadi memang kita juga belajar ternyata dari Tuhan Yesus. Ada teman dekat, ada teman yang sangat dekat, ada teman dekat, ada teman casual. Gitu. Nah, teman-teman dekat inilah yang lebih bisa mempengaruhi kita. Antara 2 nih, di dalam pertemanan. Lantai 1, lantai 2, Anda perhatikan. Di dalam pertemanan, antara kita mempengaruhi dia, atau dia mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa bisa terjadi? Karena kedekatan itu. Karena kedekatan itu. Kalau teman jauh, dia nggak begitu efek di dalam mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa? Karena teman hai-hai doang. Dia nggak tahu cerita hidup kita. Dia nggak tahu cerita hidup kita. Tapi teman dekat banyak tahu akan hidup kita. Dan dia tahu, saya tahu akan saling mengetahui. Makanya penting banget kita harus tahu siapa teman kita, teman dekat kita. Apakah dia bisa mempengaruhi kita untuk bring any good? Dan juga apakah dia bisa membawa kita untuk closer to God? Apakah teman kita itu bisa memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Itu yang paling penting. Amsal 12 ayat 26. Saya mau bacain. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Inggrisnya coba Om Andi. The godly give good advice to their friends. The wicked lead them astray. Maksudnya gimana? Kalau kita punya teman baik kita itu akan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau teman kita jahat, dia akan membawa kita jauh dari Tuhan. So, penting banget siapa yang menjadi teman dekat kita. The godly give good advice. Tandanya kalau teman kita dekat sama Tuhan, dia akan mengarahkan kita sesuai dengan nasihat-nasihat yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu maksudnya tempat penggembalaan. Maksudnya ada yang mengarahkan. Gitu. Orang benar mendapati tempat pengarahannya yang benar, gitu ya. Nah, mari kita belajar secara singkat ciri-ciri teman yang nggak sehat tuh. Apa tuh istilah kerennya sekarang? Iya benar. Ciri-ciri toxic friends, ya. Katanya begini. Ada beberapa ciri-ciri teman yang jangan ditemenin. Kalau ada di antara Anda punya teman kayak begini, lebih baik Anda harus cek. Atau mungkin kalau Anda orangnya nih, Anda harus berubah. Ya. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Okay, English. There are friends who destroy each other, but a real friend sticks closer than a brother. There are friends who destroy each other. Maksudnya apa?
hati-hati dengan teman yang suka ngapain? Yang suka bikin ribut, bikin masalah, bikin ulah. Hati-hati. Yang suka argue. Apa-apa itu dibuat jadi konflik. Dibuat jadi argumentasi. Aduh, lelah loh hidup lo kayak begitu loh. Dengan teman yang kayak begitu. Karena apa-apa semuanya dibuat jadi masalah. Who destroy each other. Tandanya apa? Dia menyerang kehidupan Anda. Orang yang suka argue tuh. Argue. Aduh, yang gak penting dibuat jadi argumentasi. Gitu. Setuju gak kalau hidup udah susah? Setuju. Lu bangun pagi hidup udah susah gak? Hidup udah susah. Udah jangan ditambah susah sama satu orang ini. Karena dia akan menambah berat kehidupan Anda. Amsal 20 ayat 3 bilang begini, hanya orang bodohlah yang suka bertengkar. Sikap yang terpuji ialah menjauhi pertengkaran. It makes you look good when you avoid a fight. Only fools love to quarrel. Tandanya apa? Jauhin orang-orang yang suka bertengkar. Jauhin orang-orang yang suka bikin masalah. Katakan amin. Yes. Yang kedua, dikatakan juga jauhi orang-orang yang suka ngapain? Suka apa? Mulut ember. Iya. Alias apa? AKA bocor, ember bocor. AKA apa? Start with G. Gossip. Gitu. Katanya hati-hati. Amsal 20 ayat 19 dibilang gini, orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan apa? Rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Siapa mengumpat buka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Inggrisnya gimana, Pak? A gossip tells secret. So don't hang around with someone who talks too much. Kalau temen lo tuh udah ngoceh mulu, ini nggak bisa di stop nih orang ini. Nih nggak bisa di stop nih. Salah karena nggak bisa di stop ngomongannya. Berita-berita yang nggak penting akhirnya diapain? Diungkapkan. Cerita masalah orang lain diceritain. Oh, kenapa? Oh, itu kenyataan. Oh, iya nggak? Nyantai aja bos, ya enggak? Dan bukan hanya itu. Terkadang orang yang suka gosip apa? Yang bukan cerita menjadi make up story. Gitu. Saya waktu bulan summer kemarin, saya spend beberapa minggu di Indonesia. Pas saya balik ke Amerika, saya ketemu bukan hanya 1-2 ibu gitu. Jadi ada satu acara di perpisahan dengan Romo Gereja Katolik. Saya ketemu dengan banyak ibu-ibu. Pak Aldo udah pulang, katanya 3 bulan. 3 bulan? Emang gua gak kerja? Iya gak? Begitu salaman lagi, loh Bapak udah pulang? Iya, katanya 3 bulan. Siapa sih yang bilang 3 bulan? Orang tuh gampang gitu menceritakan, create story gitu bahwa saya pulang 3 bulan. Jadi jelasnya begini, bahwa orang yang suka gosip itu bisa merusak hubungan. Jadi hati-hati, gitu. Karena di dalam gosip itu sharing informasi yang seringkali tidak apa? Tidak benar. Dan gosip biasanya kita tidak ada di dalam bagian permasalahan. Dan kita juga bukan menjadi solusi di dalam permasalahan orang tersebut. Jadi intinya apa? Biasanya gosip itu kita nggak punya apa? Nggak punya kepentingan apa-apa. Jadi lebih baik apa? Zip. Nah, saya mau bangun bahwa Anda menjadi bagian daripada PPC Family. Ayo, kita jangan suka argue. Jangan suka bikin masalah. Jangan gampang marah. Jangan gampang gosip.
Nih, satu lagi nih. Hati-hati. Nih, Amsal 29 ayat 25. Orang yang Oke, itu Kak, keluarin tolong Kak. Amsal 29 ayat 5, udah benar Kak? Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari bilang, siapa menyanjung sesamanya memasang jerat untuk dirinya. Flattery is nothing less than setting a trap. Maksudnya apa? Ada nih teman-teman yang gini, yang memuji di depan lo. Tapi sebenarnya dia memujinya tulus apa nggak tulus? Dia memujinya nggak tulus. Karena apa? Behind your back, dia ngomongin lo. Nah, siap-siap lo, hidup lo kelar ketemu orang kayak begitu. Yes, kita harus berhikmat di dalam berteman. Kalau mau hidup kita umur panjang seperti Oma dan teman-temannya. Beneran. Karena banyak orang yang sekarang ini di Instagram, di Facebook, like, love it gitu ya. Tapi setelah like ngomongin, ya, ini mah cuma carmok, pencitraan. Ya mendingan lo gak usah like, lo ngerti gak? Lo gak usah seolah-olah you support them, tapi behind their back lo ngomongin, udah mendingan gak usah like, gak usah love, gak usah kasih komen, gitu. Dan juga gak usah ngomongin. Hati-hati dengan orang yang apa? Bermuka dua. Kalau gini jadi 4 dong. Iya. Hati-hati dengan orang yang bermuka dua, saudara. Tapi gimana gue tahu dia bermuka dua atau enggak? Ya kalau kan teman dekatnya. Kan deket. Kalau teman dekat kan ketahuan ini bukan dua apa enggak. Kalau jauh, lain cerita, nggak ada masalah. Gitu. Yang terakhir nih ya. Orang, hati-hati dengan orang yang apa selain yang bermuka dua, hati-hati dengan orang yang bad temper, yang suka marah. Amsal 22 ayat 24 dan 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang apa? Seorang apa? Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Pernah punya teman nggak yang bad temper, yang apa pemarah? Saya punya teman loh, sama anaknya berantem, sama istrinya berantem. Dalam hati gue nih, kalau dia sama bini sama anaknya berantem, bisa lama-lama berantem sama gue nih. Iya nggak sih? Nah gue kan gak suka berantem. Akhirnya gimana? Mendingan kita jaga apa? Jaga jarak. Nah yang menariknya lagi, firman Tuhan emang gila ya, bener banget ya. Karena orang yang pemarah itu nular. Gue duduk sama dia nih, dia marah. Gue masuk mobil juga jadi marah-marah loh. Padahal gak ada hubungannya loh. Gue bawa mobil juga jadi marah-marah. Beneran itu nular. Kalau Anda pemarah, saudaraku, kalau Anda bad temper, belajar. Ambil sekolah untuk anger management. Iya. Ambil sekolah anger management untuk pengendalian diri. Gitu. Jadi ada bahasa Inggrisnya bilang, don't make friends with anyone who has a bad temper. You might turn out like them and get caught in a trap. Hati-hati, jangan bergaul dengan orang yang cepat naik darah. Kalau Anda memang punya penyakit yang membuat Anda cepat naik darah, jangan lupa makan apa? Makan timun. Iya. Biar turun. Ya makan obat iya juga, makan timun juga iya biar nggak naik darah tinggi. Gitu. Ya, beneran. Jadi jangan bergaul sama orang yang suka marah. Jangan bergaul sama orang yang bermuka dua. Jangan bergaul sama orang yang apa? Suka gosip. Sama jangan bergaul sama orang yang bring problems. Bring problems. Coba pikirin, gue punya temen gak kayak gitu ya? Coba, 30 seconds, gue ada gak temen kayak begitu? Kalau ada, firman Tuhan bilang, jauhin orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena masa depanmu akan efek Anda di lingkungan dengan dekat dengan siapa. Akan berpengaruh.
Nah, stop dengan berita-berita negatif. Sekarang kita ngomongin kualitas teman bagaimana nih yang kita perluin. Oke? Kualitas teman mana yang bisa kita jadikan teman? 1 Tesalonika 5 ayat 11. Yuk, lantai 1, lantai 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kasihanlah seorang dengan yang lain dan saling membangunlah kamu sedia memang kamu. Kalau dari ayat ini, karena itu, oh Inggrisnya kakak tolong. Inggrisnya ada. So, encourage each other and build each other up just as you are already doing. Dari kata-kata dari firman Tuhan ini, coba yang Inggrisnya juga boleh, Indonesia juga boleh. Jadi, tipe teman kayak bagaimana yang harus kita pilih dari ayat ini nih? Yang bisa apa? Yang bisa membangun. And then, apa lagi? Apa? Yang bisa nasehatin kita. Yang bisa nasehatin dan membangun kita. Encourage and build you up. Cari teman tuh yang kasih dukungan. Gitu. Anda baru memulai usaha atau Anda baru punya mimpi mau mulai usaha. Kalau Anda bicara sama satu teman yang suka mendiscourage orang, lo hari gini mau buka usaha lo, hah? Nggak salah lo. Kita langsung keder, iya nggak? Kita langsung keder. Ya lo kan nggak ada pengalaman, lo yang bener aja lo. Tapi mungkin kalau teman yang tepat gitu ya, lo buka usaha apa? Lo mendingan ambil kelasnya, atau lo mendingan ambil dulu pengalaman deh di dunia itu deh, 2-3 bulan. Jadi lo tahu lo suka apa enggak. Kan gitu kan enak kan? Bukan langsung kita di-cut. Ya, tampang lo, nggak cocok. Ya, males nggak lo? Pak, Om Aldo, gue pengen jadi Uber driver dong. Lo bawa ketek. Ya, maksudnya apa? Ya nanti pada ada penumpang yang mau. Ya gampang. Nih gue beliin parfum. Untuk apa? Supaya lo lebih enak, supaya penumpang lo banyak. Kan enak kayak gitu. Iya nggak? Bener nggak? Jangan langsung di-discourage gitu. Pilih teman yang bisa membangun kehidupan kita. Iya nggak? Dan yang paling penting bukan hanya membangun hubungan kita, tapi kita harus kita pilih teman-teman yang bisa membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, bagaimana kita ketemu orang-orang yang bisa membangun kedekatan dengan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang, dia punya banyak teman, bahkan dia punya teman-teman dekat, tapi teman-teman dekatnya tidak memberikan makanan roh di dalam kehidupan dia. Beda dengan Anda yang punya teman dekat yang masukin apa? Firman Tuhan di dalam roh manusia Anda. Beda loh. Si A punya teman dekatnya baik-baik, very encouraging, mensupport dia, tapi nggak ada kebenaran firman Tuhan masuk di situ. Nggak ada kebenaran, nggak masuk di dalam soul, nggak masuk di dalam rohnya dia, spiritnya dia. Ada si B punya 2-3 orang teman dekat, tapi berdoa untuk dia, berdoa bersama dia, dan selalu kebenaran firman Tuhan yang ditanamin. Spiritnya membangkit, hasilnya beda. Si A kemungkinan walaupun punya 2-3 teman, kemungkinan feel lonely-nya masih ada nggak? Yes. Kemungkinan feel lonely-nya masih ada. Yang B, kemungkinan feel lonely-nya masih ada nggak? Bisa jadi. Cuman apa? Ada roh di dalam dirinya dia yang menyatakan gini, gue nggak akan sendirian. Teman-teman gue boleh jauh, tapi ada Tuhan yang dekat bersama gue. That's the difference. Jadi, pertama, Om Andi tolong catat, kualitas teman yang dekat yang bisa kita pilih adalah pilih teman-teman yang bisa membangun kedekatan kita dengan Tuhan.
Pilih teman-teman yang bisa membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Kedua, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tetapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Saya baca dari BIS. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara-saudara. A friend is there to help in any situation, and relatives are born to share our troubles. Gini, ini bedanya. Kalau kita punya keluarga, kita saudara, kemungkinan besar saudara kita akan nolong nggak? Iya, tapi belum tentu tulus. Karena apa? Karena keadaan hubungan darah. Iya nggak? Gue nggak bisa lari dari keadaan karena dia saudara gue. Amin, dapat nggak? Tapi kalau temen, lu gak ada hubungan darah. Tapi I'll be there for you. Ada satu lagu diciptakan sama Carole King, dipopulerkan sama James Taylor. Judul lagunya You've Got a Friend. Kata-kata lagu itu gini, mengatakan gini. Pada saat lo in trouble, pada saat kamu lagi down, I'll be there, you've got a friend. Bahwa gue akan ada di sana. Karena apa? Karena lo percaya ada gue teman lo. Dan lagu itu benar-benar menjadi begitu populer. Karena benar itu yang diperluin sama orang-orang di dunia ini. Bahwa kita perlu teman. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktunya ini nih, all the time-nya ini nih yang susah nih. Karena itulah pertemanan yang tepat sekali. Jadi pilih teman yang bisa mensupport kita secara apa? Emosional. Yang bisa mensupport kita secara emosional. Yang bisa ada pada saat kita butuhkan. A true friend, teman sejati, sahabat sejati, ketawanya di saat apa? Di saat kita punya masalah. Pada saat yang lain meninggalkan kita, true friend malah datang di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mungkin Anda pernah ngalamin, iya dong, teman baik gue nih di Indonesia, gila. Waktu gue lagi terpuruk, dia ninggalin gue. Itu bukan true friend. True friend adalah pada saat Anda lagi down, Anda lagi terpuruk, pada saat orang-orang meninggalkan dia, meninggalkan Anda, a true friend come and bilang, I'm here with you. Saya di sini bersama-sama dengan Anda. Mungkin dia nggak kasih nasihat. Mungkin dia nggak memberikan pertolongan banyak, tapi I'm here with you. I'm here with you. Maksudnya apa? Just tell me your story. I have opened my ears. Saya akan membuka telinga saya untuk kamu cerita. Sometimes ya, kalau ngadepin orang-orang yang punya masalah, kita nggak perlu kasih nasihat-nasihat bagus. Nggak usah keluar nasihat-nasihat dari Amsal Salomo. Nggak perlu. Yang mereka perlukan cuma kita duduk di sana, mendengarkan apa yang dia keluhkan. Tanpa menuduh, tanpa judging, tanpa kasih nasihat-nasihat. Orang yang lagi down, yang dia perluin cuma apa? Telinga yang mendengar. Seringkali saya dihadapkan dengan masalah-masalah, Tuhan suruh saya diam. Ini orang cerita, ya. Begitu cuma ngedengar, ngelemparin pertanyaan yang tepat aja. Apalagi Bu? Apalagi Pak? Iya begini, begitu. Terus? Iya gini. Pas dia cerita. Gimana? Iya udah enakan sekarang. Udah dikeluarin. Dia nangis, ingusnya kemana-mana. Ya enggak? Tapi
dia ada kelegaan. Padahal kita di situ cuman kita nggak kasih support apa-apa, kita cuman duduk di sana mendengarkan. Jadi, ayo pilih teman yang be there for you setiap waktu. Yang ketiga, tandanya Andi tulis, harus yang kedua, pilih teman yang bisa memberi support secara emosional. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, pilih teman yang bisa membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Pilih teman yang bisa memberi support secara emosional. Yang ketiga, pilih teman yang bisa menantang Anda. Maksudnya apa? Ini bagus banget dari Amsal 13 ayat 20. Dibilang gini, orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal? Inggrisnya apa, Om Andi? Oke. Whoever walks with the wise will become wise. Whoever walks with fools will suffer harm. Jadi, dengan siapa kita bergaul nih? Kalau kita berjalan dengan orang bijak, ketransfer bos kebijaksanaannya dia. Ketransfer kebijaksanaannya dia. Tapi pada saat kita bergaul dengan orang bodoh, ketransfer nggak? Ketransfer juga kebodohannya dia dalam kehidupan kita. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Penting untuk kita memilih teman yang bisa menantang kita. Orang bijaksana maksudnya gimana sih? Tadi gini, bilang gini. Duh, lu udah oke. Tapi mestinya lu bisa grow lebih lagi. Lu harusnya melakukan gini gitu-gitu. Makes you think. Oh iya ya. Itu teman. Kamu tuh udah sehat loh kelihatannya. Postur badan kamu tuh dicocok, Bu. Tapi kayaknya makanan yang ini harus dikurangin, yang itu dikurangin. Gitu ya? Iya, biar kamu hidup sehat, biar hidup panjang. Iya ya. Yang mau menantang kita, bukan cuman mau enak-enaknya dari kita. Teman yang bijaksana tuh teman yang mengencourage. Lu sekarang udah kerja di sini sekian lama, masa lu nggak ada saving sih? Iya nggak? Masa lu nggak ada saving? Lu harus belajar dong bikin untuk punya saving. Oh ya? Gimana ya? Ya lu single masa lu nggak punya saving? Ayo dong saving. Hal-hal kayak gitu. Kalau temen yang bodoh, udah spend. Udah lagi muda, spend aja kan kita gampang cari duit. Ntar kita kerja lagi, spend lagi aja. Itu orang bodoh. Tapi ya teman yang bijaksana, you earn some money, save some. Jadi kita harus pilih teman yang bijaksana, yang bisa menantang kita. So, ada 3 hal. Pilih teman yang bisa membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Pilih teman yang bisa mensupport kita secara emosional. Pilih teman yang boleh menantang kita. Nah, pertanyaan terakhirnya nih, sebelum kita tutup, saya mau panggil pemusik maju ke depan. Pertanyaannya adalah, siapa teman-teman dekat saya selama ini? Siapakah teman-teman dekat saya selama ini? Apakah mereka memenuhi kriteria 3 yang tadi enggak? Coba diingat-ingat. Apakah saya memenuhi kriteria pertemanan? Saya sendiri bagaimana nih? Bukan hanya orang lain, tapi sayanya bagaimana? Apakah teman saya ini bisa challenge me,
mensupport saya secara emosional? Apakah teman saya ini membawa saya lebih dekat kepada Tuhan? Pertanyaannya dirubah juga. Apakah saya sudah menjadi teman yang membawa good influence buat teman saya? Apakah saya sudah membawa teman saya lebih dekat sama Tuhan? Apakah saya sudah mensupport teman saya secara emosional? Apakah saya sudah menantang teman saya untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan? Dari tempat duduk Anda, pejamkan mata. Dan coba bicara dengan pertanyaan tadi. Kunci kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita bisa mencapai purpose yang Tuhan berikan, kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang tepat di sekeliling kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Terkadang kita akan dikirimin sama orang-orang yang akan men-shape kita untuk menjadi a better person. Dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Oh, you are my friend, Lord. You are my friend, Jesus. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Kita akan bawa yang terbaik di dalam rumah Tuhan. Bersyukur, berterima kasih untuk Anda semua yang terus mensupport Gereja Tuhan PPC. Jangan lupa setelah kebaktian ini Anda mampir di meja pendaftaran untuk retret, untuk mendaftar dan juga pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan retret. Yuk, kita bawa persembahan kita angkat amplop di tangan kanan kita. So lift up your envelope. We will bring our offering. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya Tuhan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur. Bukan bawa persembahan, bawa perpuluhan kami untuk nyogok Tuhan, untuk apa? Enggak Tuhan. Semata-mata karena kami merasakan kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, biar bisa dikelola lewat gereja di tempat ini. Terus kami mau memberkati kota ini Tuhan. Kami mau perkatakan damai dan terang Tuhan ada di kota ini. Terus Tuhan bekerjalah di dalam policy sehubungan dengan gun control, dengan drugs atau apapun yang ada di kota ini Tuhan. Biar kami menjadi terang Tuhan. Kami membawa perubahan untuk kota ini. Dimulai dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi, berhubungan dengan tetangga kami, membawa kebersihan di lingkungan kami, hingga orang bisa melihat perbedaan dengan kehadiran kami Tuhan. Kami perkatakan berkat Tuhan turun atas kota ini. Untuk setiap kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukain pekerjaan-pekerjaan baru yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang dikelilingi oleh orang-orang benar. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan, amin. To God be the glory.